Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanni Samin, SPD MPD. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Gorontalo, bertempat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Ilmu Keluargaan. Dan mata kuliah saya ambil sebagai rujukan pengambilan video pembelajaran, salah satu syarat seleksi sertifikasi dosen dengan materi metode latihan kondisi fisik. Di dalamnya membahas terkait konsep dasar metode latihan fisik, prinsip dasar latihan, dan cara kerja sistem otot dan sistem energi pada latihan kondisi fisik. Deskripsi mata kuliah pada hari ini yaitu memberi bekal penggunaan tentang prinsip-prinsip latihan dan penyusunan pelaksanaan dan evaluasi program latihan untuk cabang olahraga prestasi atau spesialis. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini diantaranya adalah: 1. Mengidentifikasi prinsip dasar dan latihan fisik dan komponen dasar kondisi fisik. Kemudian mengidentifikasi komponen-komponen dasar fisik dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar fisik. Dan juga terakhir menguraikan tujuan kemampuan latihan kondisi fisik. Adapun indikator penilaian pada mata kuliah ini adalah: 1. Kehadiran dengan 30%, 2. Tugas 15%, 3. UTS 15%, 4. UAS 40%. Adapun materi pembelajaran sesuai RPS yang saya buat adalah: 1. Yaitu pengantar metode latihan kondisi fisik, prinsip dasar latihan fisik. Ada komponen fisik diantaranya adalah endurance, strength, agility, speed, dan juga flexibility. Dan dalamnya ada terdapat bentuk-bentuk periodisasi latihan. Demikian pemaparan mata kuliah ini, dan implementasi pembelajaran dapat disaksikan lewat video dan pembelajaran secara luring di kelas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Jumpa lagi di perkuliahan metode latihan kondisi fisik. Jadi hari ini teman-teman akan belajar terkait dengan apa saja konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar latihan. Nah, oleh karena itu di mata kuliah saya itu ada kajian-kajian tertentu yang harus kita pelajari. Yang pertama, tujuan dari mata kuliah ini adalah ingin memberikan bekal pemahaman bagi mahasiswa sport science. Jadi kalian itu sport science, ilmu keolahragaan, tentang konsep dasar latihan fisik, prinsip latihan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi program latihan. Jadi kebanyakan kita nanti akan belajar terkait dengan apa saja latihan, apa saja kondisi fisik, apa saja bentuk-bentuk program latihan dan penyusunan program. Itu yang kita akan dapatkan di mata kuliah hari ini. Lanjut, bahwa untuk mata kuliah saya itu saya mengambil berbagai macam referensi. Salah satunya ada referensi dari asesmen sport athletic performance. Jadi ini ada sekitar 250 halaman. Di sini mengajarkan kita bagaimana menilai pergerakan performa dari atlet itu sendiri. Jadi saya menggunakan referensi buku dari asesmen tersebut. Lanjut ke long time atau athlete development, jadi pembinaan jangka panjang. Jadi di sini juga saya ambil referensinya dari buku ini, yang kiranya buku ini tebalnya luar biasa, jadi sekitar 300 halaman, tapi dalam buku bahasa Inggris. Kemudian lanjut ada essential of strength training and conditioning. Jadi ada kekuatan, ada pengkondisian terkait dengan fisik. Jadi ini referensi-referensi yang saya gunakan. Dan terakhir itu ada strength training anatomy. Karena kenapa perlu anatomi? Karena memang dasar dari mempelajari latihan kondisi fisik adalah mempelajari anatomi tentang tubuh, sendi, dan juga otot. Nah, makanya teman-teman ketika mau belajar mata kuliah saya itu memang harusnya masuknya di anatomi dulu. Alhamdulillah kan sudah lulus kemarin, Pak. Ya. Seperti itu. Nah, untuk ruang lingkup sendiri itu memang di sport science kita memiliki banyak ilmu. Misalnya ada di sini psikologi. Nah, kalau di olahraga kan perlu mentalnya bagus. Kadang taktik, teknik, fisiknya sudah bagus, tapi ketika pas main bola atau bertanding itu mentalnya kurang bagus. Di sini juga ada sport nutrisi. Nah, kadang kalau anak kos kadang makan acak. Nah, ini nutrisinya kurang bagus, makanya kita harus mempelajari yang namanya nutrisi. Mungkin teman-teman juga dapat di ilmu gizi. Bedanya. Kalau kita mau latihan pasti meningkatkan kapasitas fisik, keterampilan teknik, dan lain sebagainya. Karena kalau fisik dan teknik tidak dilatih juga, mental juga akan merasa kurang bagus. Kadang over percaya itu tidak bagus. Kalau tiba-tiba praktek teknik tidak bagus.
Jadi aktivitas fisik kemudian yang dilakukan dengan intens, volume dan jenis latihan yang berbeda untuk mencapai hasil optimal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian jenis latihan juga itu tujuannya itu mempersiapkan tubuh dan pikiran atlet agar dapat menghadapi tantangan yang ada di lapangan serta menghindari risiko cedera. Hampir saya pertanyaan belum ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, inilah proses dari sebuah off training, jadi proses dari merancang latihan. Nah, kita kalau misalnya sebagai coach atau sebagai pelatih, kita akan melihat bahwa perlu mengontrol atlet-atlet kita, perlu mengontrol yang namanya teknik dia. Jadi misalnya kalau ada beberapa orang yang sudah bisa teknik menendang yang bagus, kita harus kontrol juga jangan sampai dia turun. Kemudian ada di sini kita fokusnya ke individual training misalnya. Ada banyak, jadi mulai dari proses performanya, kemudian kita mendiagnosis terkait dengan apa saja yang dibutuhkan di latihannya seseorang. Itu ada banyak, makanya ini adalah salah satu diagram yang saya buat untuk kalian bisa mempelajari semua skup latihan. Salah satunya adalah kompetisi, main kompetisi, kontrol, dan juga mengadaptasi di kompetisi. Karena kalau membuat program materi itu kan ada 3. Yang pertama persiapan, kemudian inti, dan terakhir itu adalah kompetisi. Makanya saya buatnya langsung ke kompetisi. Kalau kita bicara terkait dengan yang di atas, misalnya ini ada physical preparation, mulai dari pembinaan dari dia kecil sampai dia besar, itu harus kita lihat juga. Kemudian ada di sini terkait dengan load, penyimpanan, adaptasi. Misalnya beban yang dia angkat hari-hari 50 kilo, itu jangan sampai turun, dia harus stabil terus. Tiba-tiba ada, kadang juga ada yang menggunakan beban latihan misalnya 20 kilo diangkat misalnya. Besok dia sakit, dia nggak bisa angkat lagi, berarti ada yang salah. Ada yang salah. Harusnya dia bertahap. Makanya latihan itu dia dari 10 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo. Turun lagi boleh, tapi dia dipertahankan. Misalkan tambah repetisinya, misalnya dia angkat 10 kali, tapi repetisinya 2 kali. Ini ditambah lagi jadi 3 set. Kira-kira seperti itu. Makanya ada yang namanya penyimpanan atau adaptasi tubuh. Nah, untuk mengukur kualitas prestasi seorang itu memang kita tidak lepas dari yang namanya teknik, fisik, taktik, dan mental. Sehingga ke hal ini, keempat unsur ini merupakan satu kesatuan yang kita tidak pisahkan menjadi black box. Jadi kalau dalam kutipan dari beberapa teori yang ada, keempat unsur ini paling penting di dalam sebuah kompetisi, paling penting di sebuah olahraga. Ketika kita tidak memiliki teknik, kita akan susah untuk berkembang, kita akan susah mendapatkan prestasi. Begitu juga dengan fisik, begitu pun dengan taktik, apalagi dengan mental. Kadang-kadang mental itu digunakan di hal-hal tertentu. Misalnya nih, pada saat final misalnya, kita harus ada pelatih-pelatih yang memotivasi atletnya. Karena kalau kita tidak memahami ini juga agak susah mental. Makanya ada kalau di psikologi itu nama latihannya adalah imagine, menghayal. Bayangkan dia seperti Cristiano Ronaldo atau bayangkan dia sebagai Lionel Messi melewati beberapa pemain. Ini ada latihan yang mental. Tapi kita bicara terkait dengan fisik hari ini, kita tidak bicara terkait dengan semua unsur tadi. Nah, untuk fisik sendiri, hal yang paling kita ketahui adalah sasaran dari latihan fisik yaitu meningkatkan fungsi dari sistem otot. Kemudian ada meningkatkan fungsi dari sistem energi dan terakhir meningkatkan kualitas fisik khusus cabang olahraga. Makanya kalau kita pikir bahwa mau ingin belajar terkait dengan latihan, fokusnya dulu di sistem otot. Bagaimana cara kerja otot, bagaimana menstabilkan otot, kok bisa otot itu berkembang, ada otot yang besar, ada otot kecil, ada yang hypertrofinya kayak aderai, kok bisa ada yang kecil sekali dia latihan, makannya banyak tapi kok nggak naik badan, malah ototnya merosot dan sebagainya. Makanya ini jadi sasaran latihan kita itu yang membentuk tubuh yang ideal, bukan cuma sehat tapi bugar. Makanya ketika kalau teman-teman lihat ada yang sehat lari ikut sama dengan sekarang itu kan banyak nih yang lari-lari, tapi kadang-kadang dia tidak tahu apa fungsi lari, apa akibatnya ke ototnya, apa akibatnya ke sistem energinya, bagaimana dampaknya nanti. Makanya kita belajar pelan-pelan untuk bagaimana mengetahui sistem energi otot ini bekerja dalam tubuh. Nah, kalau sistem otot itu dia kadang-kadang kita memahami bahwa dia mendorong dan sebagainya. Padahal otot itu hanya berkontraksi, kayak saling tarik menarik untuk otot. Dia elastis sifatnya. Makanya di sini kita bisa lihat dari 3 jenis otot yang paling banyak diketahui adalah otot poros, otot lurik, dan otot jantung.
Jadi kalau teman-teman melihat bahwa otot polos itu kira-kira bisa diperintah atau tidak? Diperintah oleh otot enggak? Berhentinya otot polos? Tidak ya? Ya. Jantung bisa diperintah enggak? Ya. Jadi yang bisa diperintah hanya otot lurik atau otot rangka. Jadi kedua elemen otot polos sama otot jantung itu memang benar-benar tidak bisa diperintah, karena itu bekerja sesuai dengan sistem energinya. Ketika dia tiba-tiba melambat, nah itu sistem energi kita yang mulai turun, misalnya imunitas kita yang mulai drop dan lain sebagainya. Makanya kalau otot lurik atau otot rangka itu kita bisa latih. Di sini otot berkontraksi menghasilkan gaya yang diperlukan menggerakkan bagian tubuh seperti lengan kaki dan tubuh secara keseluruhan. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari mengirimkan sinyal sampai terjadinya kontraksi otot. Nah, ini kalian bisa lihat langsung bahwa sistem kerja otot kita itu lumayan rumit. Memang Allah menciptakan tubuh kita itu sudah sangat bagus, makanya kita hanya makan nasi, otot kita itu akan menerima berbagai macam reaksi, termasuk dalam membentuk yang namanya ATP, adenosin trifosfat. Yang mungkin kalau teman-teman sudah belajar terkait dengan sistem energi, akan sangat kenal dengan namanya ATP. ATP itu yang akan menghasilkan yang namanya energi kita. Misalnya nih, kita mengangkat sebuah beban, itu tiba-tiba semuanya kerja, mulai dari sistem saraf, pelepasan dan lain sebagainya, itu akan bekerja sampai menghasilkan ATP yang namanya energi. Nah, ATP ini kan dihasilkan dari makanan, terutama dari glukosa, gula. Jadi yang kalau kelebihan gula juga nggak bagus, tapi minimal dia cukup untuk bisa menghasilkan yang namanya energi. Nah, ini di gambar ini adalah serabut otot. Ini serabut otot. Nah, kalau kita bedah lagi, ini akan menjadi seperti kabel ya, yang saling terhubung sehingga menghasilkan yang namanya energi. Memang ada tidak ada kalau Microsoft memang kita bisa lihat bagaimana cara kerja otot. Oke. Nah, karena tujuan otot itu adalah kontraksi, makanya ada yang namanya eksentrik dan konsentrik. Nah, konsentrik itu dia lebih banyak memanjang, eksentrik dia memanjang, kalau konsentrik dia memendek. Ini mulai dia diam, kemudian dia eksentrik, kemudian dia konsentrik. Nah, ini contohnya. Biasanya kan teman-teman kalau melakukan pemanasan dinamis dulu atau statis dulu? Statis ya. Isometrik, jadi dia diam dulu, ditarik, tahan dulu, kemudian kita dinamis mulai bergerak. Harusnya seperti itu. Untuk apa? Untuk sendi kita tujuannya. Nah, kadang-kadang kita langsung jumping, nah lama-lama kan kita tidak tahu di sendi kita belum siap, tiba-tiba kita berlompat. Makanya perlu dipersiapkan lewat dulu yaitu isometrik. Latihannya dengan misalnya kita tahan selama 1 detik atau berapa detik lah, 5, 2, 3, 4, 5 cukup. Nah, itu makanya tipe kontraksi otot di dalam metode latihan kondisi fisik itu ada 2, statis dan dinamis. Sementara dinamis memiliki 2, konsentrik dan eksentrik, dan statis adalah isometrik. Jadi teman-teman akan membuat program materi. Nah, ini adalah jenis-jenis latihan yang tadi saya maksud, ada konsentrik sama eksentrik. Karena ini kompon, itu biasanya kalau orang sering nge-gym tahu di kompon itu apa. Kompon itu adalah salah satu pergerakan keseluruhan secara tubuh digunakan. Misalnya nih, mengangkat beban ini squat dengan menggunakan apa namanya ini alat berat ya, biasanya barbel atau apa namanya, itu biasa kalau diangkat semua tubuh ini kena. Misalnya pull up juga, overhand press, ini akan semua kompon namanya, seluruh komponen tubuh. Beda dengan ini isolasi, jadi cuma satu jenis saja yang digunakan. Misalnya nih, untuk melatih bicep curl berarti cuma bicep sama tricep doang yang dilatih. Jadi bedanya kalau kompon secara keseluruhan, bisa juga kita langsung ada yang seperti gerakan melompat langsung turun dan sebagainya, itu biasanya yang disebut dengan kompon. Sementara isolasi itu cuma satu gerakan, berarti yang namanya isolasi. Ini ada hamstring pull, tujuannya cuma ke paha, kemudian quad triceps tujuannya ke betis, ini dia jinjit ya, tapi dibantu dengan ada penahan di atas untuk melatih betis. Kemudian ada leg extension untuk melatih paha bagian atas. Ini untuk melatih bagian dada dan juga bagian pergerakan tangan. Kalau ini kan semua dari mulai kaki sampai bagian dada ini kena semua. Seperti itu.
Nah ini biasanya untuk yang statis, jumping jack, wall sit, push up, abdominal cross, squat, push up rotasi, sit plank dan sebagainya. Nah makanya gambar-gambar tadi itu menunjukkan bahwa kita perlu adanya local stabilizer, global stabilizer. Ini untuk apa? Untuk mencegah yang namanya cedera berulang. Kalau di beberapa jurnal itu kalian tulis saja local stabilizer, itu akan mengajarkan kita tentang peregangan yang baik. Jadi kan kadang-kadang kita peregangan cukup saja, yang penting sudah cukup susana. Padahal ada pergerakan yang harusnya dia ke soleus misalnya, ke otot betis sampai pada tumit. Kemudian kalau yang global stabilizer itu biasanya otot-otot yang besar kayak dada, kemudian paha. Itu yang global stabilizer, karena udah secara keseluruhan kita akan coba latih. Makanya dipersiapkan dengan yang namanya menstabilkan semua komponen-komponen otot yang akan kita gunakan saat latihan. Nah misalnya ini peregangan juga bisa. Misalnya ini contoh, ada yang lagi di halaman rumah, misalnya ada yang di tempat gym, bahkan ada yang lagi di tempat hiburan mungkin ya. Jadi ini jenis-jenis untuk peregangan yang bisa kita coba lakukan ketika kita akan melakukan sebuah gerakan olahraga di cabang olahraga tertentu. Kondisi fisik kita terkait dengan ini. Misalnya dia istirahat, jadi jangan cuma lihat dia istirahat ya, tapi istirahat aktif sama pasif. Mana kira-kira yang aktif, mana yang pasif? Gambar yang aktif, mana yang pasif? Yang aktif di sekolah. Yang pasif mana? Ya. Jadi yang pasif itu dia betul-betul terlelap, dia nggak apa-apa. Tapi kalau istirahat aktif itu dia benar-benar happy, secara mental, psikologinya enak. Bukan tubuh kita yang istirahatkan itu pikiran, makanya pasif itu seperti hidungnya nyonya. Tapi kalau ini jalan-jalan boleh. Ya, kadang kan kita recovery, relax lagi ketika kita makanya banyak pemain-pemain bola tuh habis kalau misalnya mengalahkan sesuatu mereka tuh liburan dan sebagainya. Nah, ini untuk ini istirahat aktif itu bagian dari metode latihan, jadi jangan salah ya. Dia lihat orang luar, orang di sini minum dan sebagainya. Ya kadang buat mereka minum itu kan ya salah satu untuk bagaimana mereka itu membuat istirahat yang pasif aktif dan sebagainya agar tidurnya nyenyak. Bahkan kalau di Eropa, kalau atlet tidur itu disiapkan semua AC-nya, tempat tidurnya dibuat nyaman, gak ada nyaman. Kalau orang kan tidur pasti nyaman. Nah, makanya kalau di luar negeri tempat tidurnya sudah dirapikan, tidurnya nyenyak, bahkan jam 10 mereka udah tidur, kita kan masih main HP. Padahal atlet loh. Makanya kalau kita mau lihat kondisi tubuh yang paling fit itu kan kita bisa lihat atlet 40 tahun Cristiano Ronaldo dengan bagaimana cara-cara untuk menyehatkan tubuhnya. Nah ini adalah salah satu prototipe muskular untuk fasilitator. Jadi kalau kalian nanti akan jadi fasilitator terkait dengan stretching ini bisa. Nah ini dia mencoba untuk menarik otot bagian belakang dari otot tungkai untuk stretching. Jadi kalau yang biasanya begini sampai pada expert. Jadi kalau expert itu dia sudah sampai di sini. Kira-kira ada teman yang sampai bisa tempel? Ada di sini. Kira-kira dia sambil tidur tarik sampai betul-betul nempel? Belum ada. Nah ini sudah sampai expert berarti dia. Betul, berarti ototnya betul-betul bagus. Sistem saraf bekerja dengan oke. Seperti itu. Nah di aplikasi, di latihan kita belajar karena kita kan untuk melatih pengetahuan kita terkait dengan self knowledge, pengetahuan kita memiliki harus bantuan, ada bantuan aplikasi yaitu anatomi supaya kita belajar betul-betul apa sih yang perlu dilatih. Misalnya untuk melatih bagian gastro, bagian paha depan, berarti kita coba latihan squat boleh, menggunakan beban dan sebagainya. Di aplikasi ini berbayar cuma 28.000, jadi teman-teman bisa menikmati bentuk latihan dari satu gerakan yang akan kita latih. Misalnya kita untuk melatih otot betis, berarti nanti akan ditampilkan gerakan yang memang betul-betul arahnya ke betis. Oke, kita lanjut terkait dengan kardio muskular terkait dengan aerobik dan aerobik. Ini tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa aerobik itu adalah sistem energi bekerja dengan menggunakan oksigen, sementara anaerobik itu bekerja tanpa oksigen. Oke, saya coba contoh nih, teman-teman tangannya di atas terus digerakkan seperti ini pelan-pelan. Nah ini yang namanya aerobik. Tapi kalau kita mulai cepat,
stop. Nah, itu yang namanya anaerobik. Karena pasti ketika kita menghasilkan gerakan yang cepat, nafas kita juga akan sangat sedikit keluarnya. Makanya itu bedanya apa aerobik sama anaerobik. Nah, di sini menggunakan O2 itu apa? Aerobik atau anaerobik? Menggunakan O2. Tidak menggunakan air O2. Waktunya singkat. Kalau aerobik, anaerobik. Kalau waktu lama, aerobik. Intensitas rendah itu apa? Intensitas tinggi. Di sini yang bisa dilihat aerobik yang mana? Yang aerobik. Aerobik. Betul. Anaerobik yang mana? Depan. Depan ini atau yang ini? Yes. Kalau melihat dari gambar ini, perempuan ini dia ingin sprint, jadi posisi sprint. Ketika sprint pasti oksigennya kurang. Mengapa? Karena dia menggunakan gerak tubuhnya untuk menghasilkan gerakan yang bagus. Makanya O2 energinya akan kurang. Seperti itu. Nah, rata-rata kalau kita nih melihat bahwa kemampuan sistem energi terkait dengan VO2 max, kalau laki-laki itu rating terbaiknya itu sampai 60%. Itu excellent dari VO2 max. Jadi mungkin ada yang levelnya ya Elin, kalau yang aktif di sini pasti rata-rata ya level 11, level 12 lah. Nah, ini sistem energi dituntut kapasitas setiap cabang olahraga. Kalau di Eropa sana rata-rata 60. Kalau kita biasanya kalau di cabang olahraga misalnya nih bola basket itu di atas 52 sampai 57% VO2 max-nya. Jadi sudah dihitung biar kita bisa bersaing dengan Eropa ketika kita akan bertanding cabang olahraga yang menggunakan VO2 max-nya banyak. Misalnya sepak bola, basket dan lain sebagainya. Ini sudah dituntut. Misalnya sama dengan football, berapa kapasitas yang harus dimiliki setiap atlet. Makanya kalau ada seleksi itu akan dilihat atau tidak lolos. Dilihat dari sini tuntutan kapasitas VO2 max setiap atlet. Nah, dari unsur-unsur fisik ini, makanya ada yang namanya kondisional, ada untuk operasi sama sistem energinya. Nah, kalau untuk kondisionalnya itu ada endurance, strength, speed, kondisional sama fleksibilitas. Jadi ini adalah bentuk-bentuk motor skill yang perlu kita perhatikan. Kalau dari tiga hal ini, karena endurance kita gunakan di cabang olahraga tertentu, lebih banyak endurance ya, makanya saya kasih merah. Rata-rata di permainan yang menggunakan motor skill itu menggunakan kecepatan. Pasti ada cepat, berpindah tempat pula dan sebagainya. Ini motor skill yang paling banyak ada dari definisi skillnya. Kemudian komponen dasarnya kita akan belajar terkait dengan komponen dasar nanti soal di pertemuan berikut. Nah, inti saya akan bayangan terkait dengan prinsip latihan. Makanya ada di sini strength, speed, endurance dan koordinasi flexibility. Nah, ini nanti ada gambaran terkait dengan program latihan. Nanti teman-teman akan membuat dari sistem kompetisi, persiapan khusus sampai persiapan umum yang adanya kompetisi. Nah, ini adalah koordinasi kita dalam menyusun program latihan. Jadi kalau kita mau latihan, itu yang pertama yang kita lakukan adalah dasarnya dulu. Performa the skill, kita memiliki keterampilan yang bagus. Kita memiliki fisik yang bagus dulu. Jangan dulu dilatih, minimal kita lihat secara kasat mata dulu, kita melakukan tes dan sebagainya. Kemudian kita tambahkan dengan yang namanya skill yang lebih bagus. Itu fondasi kita. Kemudian ditambah dengan kecepatan. Tiga hal ini menjadi fondasi penting untuk kita melatih atau kita membuat sebuah program latihan yang akan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Kemudian 3, 4, 5 itu ditambah dengan under atau yang dinamakan dengan pressure. Jadi ada tekanan di dalamnya. Jadi ketika kita sudah melakukan persiapan ditambah tekanannya atau beban latihannya ditambah. Misalnya yang biasa kita latihannya tidak pakai beban apa-apa, sekarang ditambah pakai beban. Kemudian kalau sudah di kompetisi itu sudah banyak hal yang harus kita tambahkan. Misalnya terkait dengan pressure-nya, tekanannya, dan juga konsistensinya selama dia menjadi atlet. Seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Jadi saya ingin sekali buat teman-teman mempelajari latihan fisik ini karena buat saya kalau belajar itu, ini ada kata-kata terakhir dari saya yang sebelum saya akhiri ada pertanyaan.
Kalau tempat belajarmu tidak menuntutmu mengupayakan akal pikiranmu untuk menyelesaikan kesulitan, gelarmu hanya sekedar semata tanpa makna. Jadi saya berharap kalian belajar terkait dengan apa saja terkait dengan sport science. Cukup sekian dari saya, tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran pada mata kuliah metode latihan kondisi fisik. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.